Perebutan kekuasaan di antara anak-anak dari Maharaja Soekarama dengan cara dihanyutkan di Sungai Nagara yang bermuara di Banjarmasin. Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh salah seorang saudaranya, yaitu Pangeran Tumenggung. Pangeran Suryansah dijuluki sebagai pangeran yang terbuang. Kenapa pangeran yang terbuang? Karena pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak dari Maharaja Soekarama, terutama yang sangat berhasrat untuk menjadi seorang raja adalah Pangeran Tumenggung. Padahal Maharaja Soekarama telah mewasiatkan tahta putra mahkota kepada Pangeran Suryansah yang kala itu masih bernama Pangeran Samudra. Akhirnya, Pangeran Samudra yang saat itu masih berusia 7 tahun diselamatkan oleh patih yang bernama Arya Trengganu dengan cara dihanyutkan di Sungai Nagara yang bermuara di Banjarmasin. Dan sesampainya di Banjarmasin, Pangeran Samudra dirawat dan dibesarkan oleh Patih Masih. Siapa sih Patih Masih? Patih Masih di sini diceritakan adalah seorang patih yang sangat disegani di 4 distrik, yang mewakili 4 penjuru mata angin. Maharaja Soekarama, yang tidak lain adalah kakek dari Pangeran Samudra, meninggal dunia. Tahta pun digantikan oleh Pangeran Mangkubumi. Namun tidak bertahan lama, Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh salah seorang saudaranya, yaitu Pangeran Tumenggung. Yang memang sejak dari awal Pangeran Tumenggung memiliki hasrat yang sangat besar untuk menjadi seorang raja. Oke, kembali kita ke Pangeran Samudra di Banjarmasin. Atas dukungan dari Patih Masih, Pangeran Samudra diangkat sebagai raja. Maka berdirilah Kerajaan Banjar. Dan Pangeran Samudra sebagai rajanya. Kedaulatan Pangeran Samudra sebagai raja diakui oleh beberapa daerah kala itu, di antaranya Sambas, Batanglawai, Sampit, Kota Waringin, Sukadana, Medawi, dan Sambangan. Di bawah pemerintahan Pangeran Samudra, Patih Masih dan patih lainnya memindahkan pelabuhan dari Muara Bahan ke Muara Kelayan, di mana pada saat itu sektor yang sangat penting adalah pelabuhan tersebut. Dipindahnya pelabuhan itu mempengaruhi segi ekonomi dan politik di Kerajaan Banjar. Di satu sisi menguatkan ekonomi dari Kerajaan Banjar, di sisi lain melemahkan ekonomi dari Kerajaan Nagara Dipa yang dipimpin oleh Raja Tumenggung. Dan itu yang membuat Raja Tumenggung sangat marah. Akibatnya, peperangan pun tidak terindahkan antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Nagara Dipa. Padahal Pangeran Samudra yang memimpin Kerajaan Banjar adalah keponakan dari Pangeran Tumenggung, pemimpin Kerajaan Nagara Dipa. Akhirnya, peperangan itu berlangsung sangat lama dan memakan banyak korban. Tidak hanya dari kalangan pasukan, tapi korban pun dari kalangan rakyat jelata. Pada masa itu, Pangeran Samudra dan rakyatnya mengalami masa yang paling sulit, yaitu kelaparan yang berkepanjangan. Bagaimana tidak, para petani takut untuk bertani, dan para pedagang dari luar daerah Kerajaan Banjar itu takut untuk masuk daerah Kerajaan Banjar yang pada saat itu masih berstatus peperangan. Atas usulan Patih Masih, Pangeran Samudra meminta bantuan ke Kesultanan Demak, dan permintaan bantuan pun disetujui. Namun dengan satu syarat, Pangeran Samudra dan keluarga bersedia masuk Islam. Bantuan pun datang. Ribuan pasukan dikirimkan oleh Kerajaan Demak untuk Kerajaan Banjar. Pasukan di sini diiringi oleh seorang penghulu Islam yang akan mengislamkan raja, keluarga, serta rakyatnya. Penghulu Islam di sini bernama Khatib Dayan. Ringkasnya Pangeran Tumenggung pun terdesak. Akhirnya atas usulan dari Arya Trenggana, yaitu patih dari negara Dipa, itu mengusulkan untuk mengadakan perang tanding antara Pangeran Samudra
dengan Pangeran Tumenggung yang tidak lain adalah paman dari Pangeran Samudra. Usulan dari Arya Trenggana tersebut bertujuan untuk menghindari korban yang lebih banyak dari kalangan pasukan maupun kalangan rakyat jelata. Usulan dari Patih Arya Trenggana pun disetujui oleh kedua belah pihak. Saat akan terjadi duel antara paman dan keponakannya ini, terlihat tindakan yang sangat mengejutkan dari Pangeran Samudra, di mana saat itu Pangeran Samudra tiba-tiba melepaskan pedangnya. Dan hal itu sontak membuat Raja Tumenggung tersentuh, sehingga Raja Tumenggung memeluk Pangeran Samudra dan peperangan pun berakhir damai. Pada tanggal 6 Zulhijjah 932 Hijriah atau 24 September 1526 Masehi, Pangeran Samudra dan keluarganya dibimbing masuk Islam oleh Sunan Serabut. Namun versi lain mengatakan bahwa yang membimbing adalah Hatib Dayan. Pada saat masuk Islam, Pangeran Samudra diberi gelar Pangeran Suryansah. Hari bersejarah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin. Oke, itu tadi cerita dari Pangeran Samudra, atau yang lebih kita kenal adalah Pangeran Suryansah. Ketemu lagi di video-video berikutnya. See you next video.